Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita meneruskan pelajaran pada saat ini, yaitu pelajaran kitab Mabadi Fiqhiyah juz awal, yang mana pada saat ini yaitu halaman ke-10 yang menerangkan tentang rukun-rukun sholat ya, rukun-rukun sholat. Sebelum kita mulai, mari kita terlebih dahulu meniat mencari ilmu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jahli an nafsi an sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil aqli wa nikmati sihhatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratina bil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sibtihi wa dzurriyyatihi wa ahli bitikram wa naqul khususan khasatan ila muslim ada kitab Mabadi Fiqih Syekh Umar Abdul Jabbar wa jami' talamiti wa masyikhina wa mu'alifil kutub allati ta'alamna wa lamna sannatana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dharain amin. Afaminu utai kang kaping 8 rukunnya salat yang nomor 8. Afaminu utai kang kaping 8 iku al-julusu lungguh. Baina sajdataini ing dalam antarane sujud loro. Baina sajdataini ing dalam antarane sujud loro. Nah, sekarang meneruskan tentang rukun sholat yang di dalam kitab Mabadi Fiqih diterangkan jumlahnya ada 14. Untuk sekarang ini yaitu yang nomor 8. Nah, yang nomor 8 rukunnya salat yaitu al-julusu baina sajdataini, duduk di antara dua sujud. Nah, di dalam masalah duduk di antara dua sujud ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rukun ini. Apa saja? Nomor 1, harus kita meyakini bahwasanya duduk di antara dua sujud ini hukumnya wajib. Nah, kita harus meyakini bahwasanya duduk di antara dua sujud ini hukumnya wajib. Nomor 1. Nah, yang nomor 2, kapan waktunya duduk di antara dua sujud? Yaitu di antara dua sujud setiap rakaat. Jadi waktunya duduk di antara dua sujud yaitu di antara dua sujud setiap rakaat. Yang ketiga apa? Yang ketiga dengan tumakninah. Jadi pelaksanaannya harus dengan tumakninah. Duduk di antara dua sujud itu. Maksudnya tidak boleh tergesa-gesa sebelum sempat tenang duduknya.
itu sudah kembali lagi sujud. Belum sampai posisi duduk sudah sujud lagi, itu enggak boleh. Jadi harus tumakninah. Diam sesaat, anggota tubuhnya diam sesaat. Sekira ukurannya yaitu membaca subhanallah. Sekira kamu membaca subhanallah selesai, nah itu berarti kamu sudah tumakninah. Yang keempat yang harus kamu ketahui bahwasanya duduk di antara dua sujud itu posisinya duduk yang paling utama. Posisinya duduk yang paling utama atau yang paling bagus adalah dengan duduk iftiros. Dan duduk dengan posisi bagaimanapun itu adalah diperbolehkan dan tetap sah sholatnya asalkan masih menghadap ke kiblat. Cuma yang lebih utama, yang lebih bagus duduknya dengan cara duduk iftiros. Nah, yang nomor 5 yang harus kamu ketahui tentang duduk di antara dua sujud. Nah, jika seseorang itu tidak bisa duduk baik saat sholat dengan berdiri maupun dengan berbaring, maka cara duduk di antara dua sujudnya adalah seperti keadaan sebelum sujud. Cara duduknya itu seperti keadaan sebelum sujud. Artinya apa? Artinya jika ada seseorang sholat dengan berdiri, kemudian sujudnya dengan merunduk. Sujudnya dengan merunduk, maksudnya apa? Karena memang tidak bisa sujud dengan benar, maka cara duduk di antara dua sujudnya adalah kembali pada posisi berdiri. Jadi yang nomor 5 yang harus kamu ketahui, jika seseorang tidak bisa duduk baik saat sholat dengan berdiri maupun dengan berbaring, maka cara duduk di antara dua sujudnya adalah seperti keadaan sebelum sujud. Artinya apa? Artinya jika ada seseorang sholat dengan berdiri, kemudian sujudnya dengan merunduk, karena memang tidak bisa sujud dengan benar, maka cara duduk di antara dua sujudnya adalah kembali pada posisi berdiri. Nah, di dalam duduk di antara dua sujud itu juga disunahkan untuk membaca zikir apa? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an. Itu hukumnya sunnah. Umpama enggak baca bagaimana, enggak masalah, tetap sah sholatnya, cuma enggak mendapatkan pahala kesunahan. Nah, yang penting yaitu ada tumakninahnya, Atasiu terusnya ya. Atasiu utai kang kaping 9. Rukunnya salat yang nomor 9. Atasiu utai kang kaping 9 iku atumakninatu anteng. Bilkuli ing dalem sekabehane rukun. Bilkuli ing dalem sekabehane rukun. Jadi rukun salat yang ke-9 apa? Yaitu tumakninah. Tenang, tumakninah itu tenang sebentar, anggota tubuhnya kadar kiranya yaitu sekira kamu membaca subhanallah.
Terusnya ya. Al-asyiru utawi kang kaping 10. Al-asyiru utawi kang kaping 10 iku al-julusu lungguh. Litasyahudi krana maca donga tasyahud. Litasyahudi krana maca donga tasyahud. Al-akhiri kang akhir. Sekarang rukun salat yang nomor 10. Rukun salat yang nomor 10 yaitu duduk untuk melakukan tasyahud akhir. Jadi duduknya untuk membaca tasyahud akhir itu juga merupakan rukun salat. Maka ya tidak boleh membaca tasyahud akhir dengan tanpa duduk. Mungkin posisinya rukuk atau posisinya itu tidur terlentang. Itu enggak boleh, kecuali orang-orang yang tidak mampu untuk duduk di antara dua sujud. Contohnya apa? Yaitu orang yang sholatnya dengan cara terlentang. Itu beda lagi ya. Jadi rukun sholat yang nomor 10 yaitu duduk untuk membaca tasyahud akhir. Nah, di dalam duduk dalam tasyahud akhir yang harus kamu perhatikan saat duduk apa saja? Pertama, sama harus meyakini bahwasanya hukumnya duduk untuk membaca tasyahud adalah wajib. Terus nomor 2, waktunya ketika membaca tasyahud akhir sebelum salam. Nah, yang nomor 3, cara duduk yang paling utama adalah duduk tawaruk. Yang paling utama adalah dengan duduk tawaruk. Dan duduk dengan cara apapun adalah sah selagi masih menghadap ke kiblat. Cuma yang paling utama posisinya duduknya duduk tawaruk. Yang nomor 4 yang harus kamu ketahui, bagi orang yang tasyahudnya tidak dengan duduk karena tidak bisa duduk, seperti tasyahud dengan berdiri atau dengan berbaring, maka tasyahudnya adalah sesuai keadaan yang ia bisa biarpun tanpa duduk. Akan tetapi tetap wajib membaca bacaan tasyahud. Itu yang nomor 4 yang harus kamu pahami. Nomor 5 apa? Yaitu dianjurkan kedua telapak tangan diletakkan di atas paha dekat dengan lutut ya. Dianjurkan kedua telapak tangan diletakkan di atas paha dekat dengan lutut. Dengan keadaan telapak tangan kiri dibentangkan ya. Keadaan tangan kiri dibentangkan. Nah, sedangkan telapak tangan kanan menggenggam. Nah, kecuali ibu jari dan jari telunjuk. Tuh. Yang nomor 6 yang harus kamu ketahui yang perkara yang berhubungan dengan duduk dalam tasyahud akhir, yaitu dianjurkan jari telunjuk digerakkan 1 kali sebagai isyarat tauhid. Kapan? Saat membaca kalimat syahadat tauhid illallah. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i
jari telunjuk tidak dianjurkan untuk digerakkan berkali-kali. Nah, yang nomor 7. Yang nomor 7 yang harus kamu ketahui bahwasanya dada harus menghadap kiblat. Jadi ketika duduk ketika duduk dalam tasyahud akhir, dada kita harus menghadap ke kiblat. Nah, itu ya masalah yang berhubungan dengan duduk untuk membaca tasyahud akhir. Al-hadi asyara utai kang kaping 11. Al-hadi asyara utai kang kaping 11 iku at-tasyahudu maca tasyahud. Iku at-tasyahudu maca tasyahud. Al-akhiri kang akhir. Al-akhiri kang akhir. Jadi sekarang menerangkan tentang rukun sholat yang nomor 11 ya. Rukun sholat yang nomor 11 apa? Yaitu membaca tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir itu apa? Tasyahud akhir adalah bacaan yang harus dibaca di dalam sholat saat duduk di rakaat terakhir sebelum salam. Jadi tasyahud akhir saya ulangi yaitu bacaan yang harus dibaca di dalam sholat saat duduk di rakaat terakhir sebelum salam. Nah, bagi yang tidak bisa membaca tasyahud akhir, dia boleh mengganti dengan bacaan zikir apa saja. Nah, berikut ini termasuk dua riwayat bacaan tasyahud akhir yang sama-sama benar dari Nabi Muhammad SAW. Jadi saya cuplikan dua bacaan tasyahud akhir yang mana ini riwayatnya sampai Nabi kita Muhammad SAW. Nah, maka dalam hal ini tidak perlu kita itu saling menyalahkan. Umpama ada orang yang tasyahudnya itu enggak sama dengan kita, itu kita enggak perlu menyalahkan. Nah, siapapun boleh memilih salah satu dari dua riwayat tersebut. Nah, riwayat yang pertama yang mana ini adalah hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Itu at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh ya, riwayat yang pertama tasyahudnya seperti itu. Itu juga dari Nabi Muhammad SAW. Terus riwayat yang kedua itu dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Yang mana ini yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Muslim. Bagaimana at-tahiyatnya atau tasyahudnya begini. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu riwayat yang kedua. Jadi
Itu nanti terserah yang mana yang kamu pakai. Memakai tasyahud akhir riwayat pertama silahkan. Memakai tasyahud akhir menurut riwayat yang kedua silahkan. Jangan sampai kita itu bertengkar gara-gara itu. Nah kebetulan kalau yang biasa kita pakai yang mana tadi, yaitu riwayat yang kedua, yaitu dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Terus seterusnya ya. Ini catatannya apa? Satu, bagi yang belum hafal bacaan tasawuf, maka wajib membaca apa saja yang ia hafal dari zikir atau ayat Al-Quran. Catatan nomor 1. Catatannya nomor 2, jika zikir apapun tidak ada yang hafal, maka hanya diam dalam duduk dengan tempo yang diperkirakan cukup untuk membaca tasyahud itu ya. Itu permasalahan yang berhubungan dengan rukun salat yang nomor 11. Sekarang yaitu al-thani asyara. Al-thani asyara utawi kang kaping 12. Al-thani asyara utawi kang kaping 12 iku as-shalatu maca donga shalawat. Iku as-shalatu maca donga shalawat ala nabi ing atase Nabi Muhammad. Ala nabi ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam muga-muga nambahi rahmat takzim. Salam muga-muga nambahi rahmat takzim. Sapa Allahu Allah. Sapa Allah alaihi ing atase Nabi. Alaihi ing atase Nabi. Wassalam lan muga-muga nambahi rahmat salam sapa Allah. Nah, sekarang membahas tentang rukun salat yang nomor 12. Apa rukun salat yang nomor 12? Yaitu as-shalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam masa membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu paling sedikitnya yang wajib, yaitu membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Itu saja sudah bisa, sudah sah. Salat kita sudah bisa, sudah dianggap sah ya. Kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Itu paling sedikit yang wajib dibaca. Nah, boleh juga sama-sama dengan bacaan Sayyidina. Contohnya guna Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu juga bisa. Nah, sebagai ungkapan tata krama, penghormatan dan pengagungan saat menyebut Nabi Muhammad SAW, sunnah ditambah bacaan apa? Wa ala ali Sayyidina Muhammad ya. Jadi sebagai ungkapan tata krama, penghormatan dan pengagungan saat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, itu disunahkan ditambah dengan wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berarti kalau seperti itu bagaimana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan sunnah lagi yaitu membaca bacaan salawat yang sempurna yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Jadi salawat itu kan banyak macamnya, namanya pun juga macam-macam. Cuma paling utamanya salawat yaitu salawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad apa, yaitu salawat Ibrahimiyah. Makanya kebanyakan dari kita itu ketika salawat yang kita baca adalah salawat Ibrahimiyah. Itu produk langsung dari Nabi Muhammad. Nah, salawat Ibrahimiyah itu bagaimana itu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim
wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu salawat Ibrahimiyah. Jadi itu perkara-perkara yang berhubungan dengan rukun sholat yang nomor 11 ya. 11 yaitu membaca nomor 11 nomor 12 yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika sholat itu minimal membaca Allahumma sholli ala Muhammad ya. Kalau kamu tambah dengan Sayyidina boleh menjadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan untuk tata krama serta penghormatan dan pengagungan yaitu kita tambahi wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, walaupun toh membaca Allahumma sholli ala Muhammad itu boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, cuma yang lebih utama yaitu membaca sholawat Ibrahimiyah, yaitu salawat yang langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Itu saja untuk pelajaran saat ini. Untuk sekarang yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaannya tetap seperti biasanya yaitu 5 pertanyaan. Pertanyaan nomor 1, rukun sholat yang nomor 8 itu apa? Pertanyaan yang nomor 2, rukun salat yang nomor 9 itu apa? Pertanyaan yang nomor 3, rukun salat yang nomor 12 itu apa? Pertanyaan yang nomor 4, rukun salat yang nomor 11 itu apa? Pertanyaan yang nomor 5, sholawat yang paling utama itu adalah sholawat apa? Itu saja pertemuan hari ini. Semoga kita semua oleh Allah diberi hidayah, diberi ilmu manfaat maslahah fiddin wa dinil akhirah. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.